Ini dia adalah cara supaya kalian itu punya chance 90% pasti diterima sama perbankan. Seperti yang kalian ketahuin, properti itu sudah tidak seseksi pada zaman-zaman orang tuanya kita. Kenaikan dari properti itu kurang lebih sekitar 6-8% aja per tahunnya. Tapi teman-teman selalu ingat, makanya kalau kita bicara tentang properti dan kita masih menggunakan cashnya kita sendiri, itu sama aja kayak kita lagi menyimpan uangnya kita dalam bentuk deposito. Walaupun sekarang pada saat zamannya Pak Purbaya deposito sampai jadi 2% ya. Tapi teman-teman, di properti itu 6% dengan kalian itu punya resiko, kalian masih harus ngurusin maintenance-nya, kalian harus bolak-balik ke sana dan ada kerepotan ketika kalian mau melikuiditaskan propertinya tersebut. Makanya properti itu akan jadi jauh lebih seksi ketika kalian itu masuk ke dalam perbankan. Kalian bisa bayangkan ketika kalian itu punya aset dengan nilai 100% dan ketika kalian itu bisa mengakuisisi propertinya tersebut dengan DP 10% aja, artinya 90%-nya itu di cover oleh perbankan. Setelah di cover oleh perbankan, cicilannya bisa kalian tutupin dengan bisnis yang ada di dalamnya. Dan ketika lunas, bayangkan ketika propertinya itu naik 5% aja per tahun, dalam waktu 15 tahun propertinya itu bukan lagi 100% melainkan jadi 200%. Artinya ada kenaikan dari 10% uang yang Bapak Ibu keluarkan tiba-tiba menjadi 200%. Ada kenaikan 20 kali lipat dalam waktu 15 tahun. Dan ini adalah beauty of the property. Masalahnya nggak semua orang itu bisa mendapatkan pendanaan yang bagus. Nggak semua orang tahu masuk ke dalam bank itu seperti apa. Hari ini kita akan bahas gimana caranya supaya kalian itu bisa punya chance supaya bisa diterima oleh perbankan. Kalau misalkan kita ternyata dulu punya kredit yang sebenarnya nilainya kecil, mungkin untuk membeli mobile phone Oppo dengan harga 2 juta rupiah, tapi teman-teman itu lupa membayarnya. Dan ketika ditagih, teman-teman tuh males. Sampai akhirnya banknya juga tidak menagih lagi. Tapi teman-teman di BI-nya itu jelek sekali. Apalagi teman-teman yang pakai pinjol. Pinjol itu secara tidak langsung sudah connect sama BI. Jadi ketika teman-teman ada masalah, bunganya ngerasa tiba-tiba terlalu tinggi, teman-teman tidak mau melunasi dan tidak ada tanggung jawabnya dari teman-teman karena ngerasa ya udahlah, saya juga nggak ada barang yang disita juga, saya nggak perlu melunasi uang tersebut, biarin aja orang-orang telepon saya blokir terus. Ini akan menjadi track record yang buruk. BI checking teman-teman tidak akan bisa dikasih pendanaan dengan miliaran rupiah. Walaupun sebenarnya pinjaman teman-teman tuh 2 juta, 3 juta pada 5 tahun yang lalu. Jadi pastikan BI checkingnya teman-teman dibersihkan terlebih dahulu. Atau jangan sampai rusak. Tidak semua bank mengikuti zaman sekarang. Kalau kita lihat yang industri yang bertumbuh pada saat 2020 ke atas adalah content creator. Orang-orang yang memiliki konten, orang-orang yang mengiklankan secara digital atau trading saham atau trading kripto, itu adalah usaha-usaha yang rising. Tapi pada kenyataannya di mata perbankan ini adalah orang-orang yang punya resiko yang sangat besar yang mengakibatkan yang tidak masuk dalam kriteria bank untuk dijadikan nasabah yang boleh dikasih kredit. Walaupun teman-teman punya followersnya jutaan, endorsementnya setiap bulan ada, tapi kalau teman-teman endorsementnya tiba-tiba naik sampai 50 juta, ada yang 5 juta, naik lagi 100 juta, bulan depannya nggak ada, ini kan tidak stabil. Bank itu takut kalau misalkan tiba-tiba dia kasih kredit, teman-teman itu tidak relate lagi pada zamannya ketika jadi content creator. Mereka akan takut kalau teman-teman itu gagal bayar. Jadi punya kerjaan yang ada real bisnisnya, ada tokonya, ada tempatnya yang memang bisa disidak, itu bank akan jadi jauh lebih nyaman. Perbankan itu cara ngitungnya simple. Dia harus tahu teman-teman setiap bulannya masuk uang berapa. Sebenarnya bank itu tidak peduli dengan PNL yang teman-teman buat, karena mereka tahu kadang-kadang PNL itu bisa dimain-mainkan. Yang paling penting dari perbankan itu adalah mereka lihat setiap bulan teman-teman itu uang yang masuk di rekening ada berapa. Setelah itu dia akan bisa mengira-ngira sendiri. Mereka sudah ada standarnya kok. Ketika kalian itu mainnya di F&B, oh kalian punya omset 100 juta setiap bulannya, dia udah tahu, udah bisa ngitung. Oh berarti keuntungan dari Anthony yang punya brand F&B ini kurang lebih 20 juta. Karena net profitnya biasanya F&B 20 juta. Dari situ aja mereka bisa berkaca. Oh aku tahu nih kira-kira Anthony kalau misalkan aku kasih kredit yang cicilannya tuh 7 juta, 8 juta itu masih masuk. Karena semua bank itu punya penawaran yang berbeda-beda, bunga yang berbeda-beda, appraisal yang berbeda-beda, sampai tenor waktu yang berbeda-beda juga.
Jadi ketika teman-teman itu masuk, ada bank-bank yang bisa memberikan kalian kemudahan. Walaupun kalian nggak punya akta ini, kalian tidak memenuhi syarat A, syarat B, untuk bank-bank yang besar biasanya kalian akan ditolak. Oh, misalkan kayak Bank BCA, wah teman-teman nggak ada syarat A, syarat B, itu udah pasti ditolak. Tapi kalau misalkan ke bank-bank yang mungkin lebih kecil, bunganya itu akan jauh lebih besar. Karena kan untuk mereka bisa bersaing dengan Bank BCA, mereka harus memberikan deposito yang jauh lebih tinggi dari Bank BCA. BCA kasih 2%, dia kasih 5%. Ketika dikasih 5%, BCA ini bisa kasih kredit dengan bunga 3%, dia harus kasih bunga 8%, 9% untuk menutup supaya ketika mereka memberikan deposito bisa memberikan bunga yang terbaik. Nah, teman-teman, mungkin kalau ngerasa tidak bisa di satu bank, coba di bank-bank yang lainnya. Ada dari alumni itu coba sampai 6 bank, 8 bank, itu adalah hal yang biasa banget. Jadi ketika teman-teman ditolak di satu bank, kalian coba bank yang E, bank yang F, itu mungkin bisa memberikan pendanaan kalian bahkan lebih tinggi appraisalnya dibandingkan dengan bank A, bank B, dan juga bank C. Sebenarnya 8 tahun yang lalu ketika aku mulai di properti, aku selalu ngerasa bank itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kalau misalkan aku datang ke sana, aku takut, aku bingung mau ketemu siapa, ngobrol sama siapa, belum tentu nyambung, nggak bisa basa-basi. Semua itu dimulai dengan hal yang sama. Aku juga dulunya seperti itu, sampai akhirnya ketemu bank itu adalah hal yang wajar. Bahkan sekarang kalau misalkan ketemu bank itu, bukan lagi aku itu minta duit ke banknya, tapi aku suruh banknya itu keluarin duit untuk aku. Kadang-kadang kalau kita punya event, kita bisa loh ngundang-ngundang mereka. Kalau teman-teman ada opening, mereka diundang. Mereka adalah orang yang pertama bakal kasih bunga karangan ke kalian. Jadi ngundang bank itu adalah hal yang wajar. Kalau teman-teman ada event, mintalah mereka untuk datang, mintalah mereka untuk support. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa membangun relasi, siapa tahu kalian bisa ketemu dengan kepala cabangnya. Semakin kalian sering bisa membuat atau bisa bersinergi dengan banknya tersebut, kalian pasti akan dicek oleh kepala cabangnya dan kalian itu akan menjadi priority di bank sana. Dan ketika menjadi priority, akan banyak dimudahkan. Ada syarat-syarat A atau B yang mungkin gak ada, di-okein aja sama banknya. Karena mereka udah percaya dengan Bapak Ibu. Dan asal kalian tahu, keputusan terakhir di nilai-nilai tertentu, misalkan kita minta pendanaan 4M, 5M, selama masih nilainya tuh di bawah 5M, keputusan terakhir itu biasanya di kepala cabang di daerah tersebut. Contohnya, misalkan kalau kita itu dapat pendanaan itu sekitar 3M, kita nggak puas, kita mau mengajukan banding, kita ngobrol langsung sama kepala cabangnya. Kepala cabangnya bisa loh kasih kita sampai 3,5M. Kenapa? Karena keputusannya itu adalah di kepala cabang. Walaupun di bank yang sama, mungkin bank yang sama kasihnya cuma 2,9. Di cabang bank yang sama, di cabang yang berbeda, mungkin kasihnya 2,9. Tapi karena teman-teman dekat dengan kepala cabangnya, dikasih 3,5 nggak? Bisa dikasih. Kenapa? Karena keputusan terakhir dipegang kepala cabang di bank tersebut. Pinjaman yang akan kalian ajukan untuk membeli propertinya tersebut itu di jalan seperti apa? Kalau jalannya itu bisa dimasukin oleh 2 mobil, itu gampang diterimanya. Tapi kalau 1 mobil aja, hanya bank-bank tertentu yang mau terima. Tapi setiap daerah punya kebijakan yang berbeda-beda. Ingat, keputusan terakhir ada di kepala cabang. Kalau teman-teman kondisinya ada di Bali, mau jalannya itu 1 mobil aja, itu sama bank besar, itu juga masih diterima. Kenapa? Karena memang di Bali semua jalan-jalannya itu adalah jalan 1 mobil. Kalau di Jakarta, di Yogyakarta, teman-teman harus yang bisa bergesekan antara 2 mobil. Nah, ini menjadi penting ketika kalian mengajukan pinjaman dan kalian tahu properti yang mau kalian beli itu lokasinya itu bisa dilalui 2 mobil. Oh, itu akan jauh lebih mudah untuk diberikan pinjaman. Tapi kalau misalkan jalannya itu kecil sekali atau bahkan motor aja yang bisa masuk, mobil gak bisa, itu udah pasti ditolak. Jadi gak perlu lagi datang ke bank tanya, itu udah pasti ditolak teman-teman. Kecuali apa? Kecuali kenal dengan kepala cabangnya. Nah, itu adalah 6 cara supaya kalian itu bisa 90% pasti diterima oleh perbankan. Dan pastinya jangan pernah takut untuk masuk perbankan, semuanya dimulai dari langkah kecil. Karena pada saat pertama kali aku mulai di properti, aku juga semuanya takut ketemu marketing, takut ketemu kepala cabang, takut ambil kreditnya,
sebelumnya. Tapi ketika 8 tahun berjalan, karena langkah kecil yang aku ambil pada saat itu, sekarang aku menjadi punya power di dalam perbankan dan aku minta berapapun itu bisa dikasih. Thank you teman-teman udah nonton videonya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan kalian gak takut lagi untuk pinjam di perbankan. Setelah nonton video kali ini, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!